Zat dan materi bagian yang ketiga. Pada sesi ini akan dibahas tentang pemisahan campuran. Dekantasi. Dekantasi merupakan pemisahan campuran dengan cara pendiaman. Campuran yang bisa dipisahkan dengan dekantasi ini adalah apabila zat yang bercampur, zat padatnya memiliki ukuran yang besar, sehingga kalau didiamkan bisa mengendap. Contohnya campuran tanah dengan air. Kalau didiamkan beberapa saat, nanti tanahnya akan mengendap ke dasar campuran tersebut. Penyaringan. Itu proses pemisahan zat padat dengan zat cair. Jadi menggunakan saringan berpori. Jadi zat padatnya akan tertahan di dalam di saringan, sedangkan partikel yang lebih halus seperti air cairannya akan melewati saringan. Contohnya saringan, jadi ada yang tertinggal di dalam saringan. Yang tertinggal disebut dengan residu, sedangkan yang melewati saringan disebut dengan filtrat atau filtrasi. Ekstraksi. Itu pemisahan satu zat dari campurannya dengan melarutkan zat itu pada pelarut yang sesuai. Contohnya pada proses memerah santan, ya, atau membuat air teh, baik untuk konsumsi sendiri atau untuk industri. Destilasi, yaitu pemisahan berdasarkan perbedaan titik-titik. Berarti campurannya, zat yang bercampur, kedua-duanya harus dalam fase cair. Jadi kalau dipanaskan, maka nanti ia akan menguap terlebih dahulu adalah zat yang memiliki titik-titik yang lebih rendah. Prinsip destilasi digunakan juga pada proses pemisahan minyak bumi. Ya, kita lihat beberapa fraksi minyak bumi memiliki titik-titik yang berbeda-beda, mulai dari gas, nafta, bensin, minyak tanah, diesel, polumas, lilin, aspal itu memiliki titik-titik yang berbeda-beda, sehingga bisa dipisahkan dengan prinsip destilasi. Kristalisasi yaitu memisahkan zat padat dari larutannya. Jadi ada dua cara kristalisasi. Yang pertama dengan cara penguapan. Jadi campuran diuapkan atau dipanaskan sehingga nanti cairannya akan menguap dan tinggal padatannya. Contohnya pada proses pemisahan garam dari air. Cara pendinginan. Zat padat lebih mudah larut dalam air panas dibandingkan pada air dingin. Nah, jika suatu larutan didinginkan, tentu kelarutan zat padatnya berkurang sehingga terbentuk kristal. Nah, cara inilah dipakai pada industri belerang. Ini contoh kristalisasi pemisahan garam dengan air laut, ya. Adsorpsi, kata dasarnya sorpsi artinya menyerap, penyerapan, proses penyerapan. Itu suatu proses di mana partikel menempel pada suatu permukaan akibat adanya perbedaan muatan lemah di antara kedua benda, atau disebut juga dengan gaya van der Waals, sehingga terbentuk satu lapisan tipis pada permukaannya. Nah, pada proses adsorpsi ini, ya, ini bisa terjadi karena zat yang digunakan memiliki banyak pori-pori dan ruang-ruang.
Nah, pori-pori tersebut dapat menjebak partikel-partikel yang akan menempel di situ. Nah, proses absorpsi ini atau zat atau senyawa yang bersifat sebagai absorpsi disebut juga dengan absorben. Ini pada suatu saat nanti akan jenuh. Ya, kalau sudah penuh semua permukaannya ditempel oleh bahan yang diserapnya, maka dia akan jenuh. Nah, tapi bisa diaktifasi lagi sehingga bisa digunakan kembali. Contohnya karbon aktif. Di karbon aktif ini dapat menyerap gas, dapat menyerap zat warna, bahkan bisa juga menyerap mikroorganisme. Nah, contoh pemakaiannya bisa digunakan untuk menjernihkan air, proses pemutihan pada gula, ya, dan lain-lain. Nah, ini karbon aktif, ya. Jadi nanti kotorannya menempel di partikel-partikel karbon aktif ini. Nah, kita lihat animasi proses penyerapan, ya. Ini absorben, misalkan ini karbon aktif, ya, akan kotoran akan menempel di sini sampai penuh. Jadi kalau sudah penuh namanya jenuh, ya, dia tidak bisa menempel lagi. Tapi kalau kita gunakan kembali harus diaktifasi kembali. Ini bahan absorpsi yang lain, silika gel. Ya, silika gel fungsinya bisa menyerap bau, menyerap gas, menyerap panas, ya. Bentuknya seperti butiran warna biru kalau baru. Kemudian sering juga dikemas seperti ini. Kalau Anda perhatikan, kebanyakan Anda temukan pada sepatu, ya, kemasan sepatu yang baru. Atau bisa juga untuk menyimpan peralatan elektronik, misalnya seperti tidak berjamur, menyimpan kamera dan sebagainya. Sublimasi adalah pemisahan campuran, ya, yang tidak memiliki fase cair. Jadi kalau dalam kondisi kondisi normal berbentuk padat, kalau dipanaskan langsung berubah menjadi gas tanpa melewati fase cair. Begitu juga kalau gas didinginkan langsung menjadi padat. Contohnya kapur barus, ya, atau kamper, dan contoh yang lain iodin. Jadi kalau untuk memurnikan kapur barus atau iodin, caranya dipanaskan, maka nanti kapur barus atau iodin akan menguap langsung menjadi gas. Nah, supaya bisa ditangkap gasnya, maka didinginkan lagi dengan cara, kalau di contoh ini adalah ditaruh piring di atas gelas piala ini, piring yang di atasnya es, sehingga mangkuk ini menjadi dingin. Ketika gas kapur barus atau iodin menguap, langsung menempel pada suhu yang lebih dingin dan langsung padat kembali. Kromatografi itu teknik pemisahan molekul berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam untuk memisahkan komponen yang berupa molekul yang berada pada larutan. Nah, kromatografi ini ada beberapa jenis, ya. Ada disebut dengan kromatografi kolom, kromatografi pertukaran ion, kromatografi HPLC, kromatografi kertas, kromatografi gas. Ini kita lihat salah satu contoh kromatografi yang paling sederhana, yaitu kromatografi kertas. Jadi fungsinya adalah untuk memisahkan komponen-komponen zat warna. Ya, misalnya kita mau menguji tinta, ya, atau zat warna pada makanan. Ini sebenarnya terdiri dari satu warna atau bermacam-macam warna. Karena kalau dia terdiri dari bermacam-macam warna, daya rembes setiap warna itu berbeda. Jadi kalau dicelupkan ke warna hitam misalnya,
nanti akan ketahuan bahwa tinta yang berwarna hitam itu sebenarnya terdiri dari bermacam-macam warna.